Anda mungkin mengenalnya sebagai Kenshin Himura, sang batosai yang bertaubat. Tapi, tahukah Anda bahwa kisah aslinya jauh lebih kelam? Di akhir era Shogun Tokugawa, Jepang mengenal 4 sosok yang ditakuti melebihi iblis. Mereka adalah para Hitokiri, pembantai tak kenal ampun. Dan di antara mereka, ada satu figur paling legendaris. Dikenal karena posturnya yang kecil, wajahnya yang tenang, namun kemampuannya membunuh begitu mengerikan. Inilah kisah Kawakami Gensai, sang pembantai di balik legenda Kenshin. Lahir pada tahun 1834 di Kumamoto, Kawakami Gensai awalnya bernama Komori Genjiro. Ia memiliki latar belakang yang tampak biasa saja. Diadopsi oleh keluarga Kawakami, ia dididik dengan nilai-nilai samurai tradisional. Secara fisik, Gensai sama sekali tidak menjanjikan. Posturnya pendek dan kecil. Ironisnya, dalam sesi latihan pedang bambu di sekolah, ia justru sering kali kalah. Ia bahkan pernah menganggap latihan pedang formal itu tidak lebih dari sekadar permainan yang tidak efektif. Sebuah pandangan yang sangat kontras dengan reputasinya di masa depan. Titik balik kehidupannya terjadi saat ia bertugas sebagai petugas kebersihan kastil. Di sana, ia bertemu dengan mentor yang menanamkan ideologi San. Ihormati kaisar, usir kaum barbar. Gensai sangat menjunjung tinggi isolasi tradisional Jepang. Ketika Shogun Tokugawa menandatangani perjanjian damai dengan Amerika menyusul kedatangan Commodore Perry, Gensai merasa marah besar. Ia melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan tradisi. Kebenciannya memuncak saat mentor yang ia hormati dibunuh oleh Shinsengumi, polisi khusus yang loyal kepada Shogun. Kejadian ini menjadi katalisatornya demi menegakkan kesetiaan pada kaisar dan membersihkan Jepang dari pengaruh asing. Kawakami Gensai yang kecil dan tenang berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Gensai kemudian dikenal sebagai salah satu dari 4 Hitokiri Bakumatsu. Ia mengasah kemampuan membunuhnya ke tingkat yang mematikan, mengembangkan aliran pedang Shiranweru yang didasarkan pada kecepatan ekstrim. Gerakan kilatnya diyakini menjadi inspirasi utama jurus fiksi Hiten Mitsurugiru yang legendaris. Ia bergerak begitu cepat sehingga lawannya seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah diserang. Pembunuhan paling terkenal yang dikonfirmasi adalah pembunuhan terhadap Sakuma Suzan pada tahun 1864. Shozan adalah seorang politisi terkemuka yang sangat pro-barat dan pendukung modernisasi. Di siang bolong, Gensai mencegat dan membunuh Shozan dengan cepat dan brutal. Menurut pengakuan Gensai sendiri, sensasi pembunuhan ini terasa mengerikan. Ia menyadari bahwa Shozan adalah orang hebat, dan kesadaran itu membuatnya merasa jijik sekaligus berkuasa atas nyawa seseorang yang berpengaruh. Menariknya, kemiripan Gensai dengan Kenshin Himura tidak hanya berhenti pada julukan batosai dan gaya bertarungnya. Gensai menikah dengan seorang wanita yang ahli dalam naginata, sejenis tombak Jepang. Detail ini sangat mungkin menjadi inspirasi bagi karakter Kaoru Kamiya, guru dojo pedang yang menjadi istri Kenshin dalam cerita fiksi. Namun, ironi sejarah menanti Gensai. Ia membunuh demi kemenangan faksi kekaisaran, dan faksi tersebut akhirnya menang, mengantar pada periode restorasi Meiji. Tetapi, pemerintahan Meiji yang baru tidak menginginkan Jepang yang ultra tradisionalis dan anti-asing. Mereka justru merangkul modernisasi Barat yang dulu sangat dibenci oleh Gensai. Pandangan Gensai yang kaku dan ekstrem kini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik. Pada tahun 1872, ia ditangkap dengan tuduhan palsu menyembunyikan buronan yang menentang pemerintah Meiji. Tanpa ampun,
Kawakami Gensai, salah satu pembunuh paling efektif dalam sejarah Jepang, dieksekusi mati di Tokyo. Kisah Gensai adalah pengingat pahit bahwa kesetiaan buta seringkali tidak dihargai. Ia adalah pahlawan bagi satu revolusi, namun menjadi musuh bagi tatanan baru yang ia bantu ciptakan. Legenda Sang Batosai yang asli berakhir meninggalkan jejak darah dan inspirasi abadi bagi dunia fiksi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai